Aku Alina, aku menjalankan usaha pribadi yang menangani krisis perorangan. Semua yang kamu buat sia-sia saja. Kamu alami KDRT, sebaiknya kamu bersiap habiskan waktumu di penjara. Tugasku memasuki rumah klien menggunakan identitas berbeda dan mengikuti drama keluarga yang hukumnya nggak bisa disesuaikan dengan jalan yang normal. Kali ini, klienku bernama Sarah. Jadi kamu Alina? Bu Sarah, kamu bebas bicara. Suamiku dan aku dulu bertemu saat kuliah. Keluargaku dulu kaya dan dia dari kalangan biasa. Dulu orang tuaku nggak mau kami bersama, tapi aku memaksa untuk menikah. Selepas lulus dia bekerja di perusahaan ayahku. Orang tuaku lihat dia cukup mampu, jadi pelan-pelan mereka bisa menerimanya. Tapi selepas orang tuaku meninggal, semuanya berubah. Ibu mertua dan adik iparku merundungku di rumah setiap hari. Suamiku bahkan gak membantu. Dia malah buat aku bingung. Aku jadi gila. Ditindas saudara ipar manipulasi yang dibuat suamimu dengan uang dan kuasa yang ada di tangannya. Pria rakus begini dengan latar belakang miskin mau bawa semua keluarganya dan mengambil uangmu. Jadi aku harus gimana? Kamu cuma perlu buat 3 hal sekarang. Yang pertama, ibu mertua dan adik iparmu sudah merundungmu. Balas mereka. Yang kedua, ambil lagi uang dan kuasamu. Yang ketiga, cari bukti suamimu mempermainkan pikiranmu. Ceraikan dia dan tinggalkan tanpa apapun. Tapi suamiku bilang wanita yang bercerai ibarat baju tua yang gak berguna. Baju tua? Bu Sarah, kamu bos di rumah ini. Jangan biarkan parasit yang tentukan harga dirimu sebagai wanita. Kamu diterima. Ini uang mukanya. Gelang ini bernilai 1,5 miliar. Kalau ini sudah selesai, akan kukasih 3 miliar lagi. Bu Sarah, aku nggak butuh gelang. Saat ini aku nggak punya uang, tapi keluargaku sangat kaya. Ayahku meninggalkan perusahaan besar yang bernilai puluhan triliun. Aku akan bantu kamu jadi bos di rumah ini lagi. Sebagai bayarannya, mari kita ikuti kontraknya. Bayar aku kalau sudah selesai. Kamu yakin kita bisa menang? Tentu. Ini kontraknya. Coba lihat, aku akan ke rumahmu sebagai kepala pelayanmu. Jadi, aku harus gimana sekarang? Yang pertama, seperti apa ibu mertua dan adik iparmu? Ibu mertuaku suka mengatur dan sangat pemarah. Dan adik iparku dia suka pamer dan mengambil barang-barangku tanpa permisi. Tiap hari Rabu mereka ke rumahku dan tinggal di sana. Kapan lagi mereka datang? Hari ini. Mereka datang. Jangan cemas. Ayo. Sarah, ku dengar kamu dapatkan kepala pelayan. Jangan bilang dia orangnya. Aku ibu mertuanya Sarah. Aku yang putuskan semuanya di rumah ini. Sarah ini masih muda. Dia gak tahu apa-apa. Benar sekali. Permisi. Bu Sarah ini bosku. Aku cuma terima perintah dari Bu Sarah. Aku bos di rumah ini. Percaya atau enggak, kamu bisa kuusir sekarang juga. Kejam sekali. Kenapa kamu bawa orang begini? Aku suka gelang ini. Aku ambil ya. Kamu apa? Lily menyukai gelangmu. Dia sudah bantu kamu. Jangan bicara lagi. Bu Sarah, orang-orang ini mencuri di rumahmu. Mau kupanggil polisi? Siapa yang kamu bilang pencuri? Kepala pelayan sialan. Kamu fitnah aku. Pertama, mengambil sesuatu tanpa permisi itu mencuri. Yang kedua, aku kepala pelayannya Bu Sarah. Sudah tugasku melindungi barang-barangnya. Nyonya, kamu ibu mertuanya, ya kan? Pembantumu di sini nggak punya sopan santun. Kalau kamu nggak bisa bantu pembantumu, aku bisa melakukannya untukmu. Kamu? Jadi sekarang minta maaf pada Bu Sarah. Ibu, bicaralah. Kamu, kakak ipar, apa ini pelayan barumu?
Beraninya dia begini. Oh, jadi kamu adik suaminya? Datang ke rumah ini mencuri dan ambil barang tidak sopan. Nyonya, kalau kamu nggak bisa mengajar putrimu, aku bisa melakukannya demi kamu. Berhenti! Berhenti, dia bahkan mengambil barang yang bukan miliknya. Dia bisa ditahan ataupun dipenjara. Kamu mau dipenjara dengannya? Ibu! Kakak, lihat yang sudah dia buat. Aku cuma mau gelangnya dan dia bilang aku mencurinya dan mau panggil polisi. Aku nggak melakukannya. Jangan bohong, kepala pelayan baru itu ngomong begitu. Willy, lihat istrimu. Dia pikir dia gadis kaya, pura-pura lemah di sisimu, tapi merundung kami waktu kamu nggak ada. Itu nggak benar, Willy. Aku nggak buat begitu. Sarah, itu kan cuma gelang. Kalau Lily suka, kasih aja ke dia. Lagi pula, kamu nggak pernah buat begini dulu. Tapi ini kan gelangku. Dia ambil begitu saja. Sarah, ini bukan soal gelangmu atau bukan. Kamu kan kakak iparnya, dan Lily itu masih muda. Dia nggak tahu apa yang baik. Tapi kamu tahu kan? Suaminya Sarah paling pintar memainkan pikiran, mengganti topik, menyalahkan orang dan buat Sarah merasa ini semua salahnya. Sayang sekali dengan ada aku di sini, aku nggak akan biarin keluarga ini menang. Bu Sarah, tadi adiknya mencuri barang-barangmu. Aku sudah rekam semuanya. Kalau kita panggil polisi sekarang, ini bisa jadi bukti kita. Kalau kita panggil polisi sekarang, ini jadi bukti kita. Kakak, lihat kepala pelayan gak becus ini. Jadi kamu kepala pelayan barunya. Aku pria dalam rumah ini. Kamu nggak disambut di sini. Keluar dari rumahku sekarang juga. Rumah siapa ini, Pak Willy? Aku rasa kamu nggak tahu. Bu Sarah, kamu mau aku tendang orang-orang ini keluar? Sarah, lihat orang yang kamu pekerjakan. Kurang ajar sekali, nggak tahu aturan. Sudahlah, pecat saja dia. Nanti pikirkan kenapa kamu bawa orang seperti dia. Aku... Dan soal gelang itu, sebentar lagi ulang tahun Lily. Anggap saja sebagai hadiah ulang tahunnya lebih awal. Terima kasih kakak, kamu yang terbaik. Baiklah nak, ini waktunya makan malam. Adikmu dan aku bahkan belum makan. Oh baiklah, aku dapat klien besar hari ini. Ibu, Lily, kita akan makan besar. Oke. Jangan pergi. Kenapa? Kalau kamu pergi sekarang, Willy akan lebih memihak pada mereka. Jadi aku harus gimana? Apa gelang itu sangat penting bagimu? Iya, itu satu-satunya peninggalan ibuku yang bernilai 1,5 miliar. Bersiaplah, hari Sabtu nanti kita ambil gelangnya kembali. Gimana? Sabtu ada makan malam keluarga kan? Iya, bibinya Willy, pamannya, dan semua kerabat akan datang. Katanya sih mau ngumpul, padahal cuma mau gratisan. Semakin banyak orang semakin baik. Makin banyak orangnya makin seru acaranya. Kakak, lihat, gelang ini cocok sekali buatku. Sayang kalau dia yang pakai. Kalau kamu suka pakai saja, dia juga nggak peduli lagi. Gelangnya cantik sekali. Pasti harganya mahal kan? Pastinya. Harganya 1,5 miliar kakak iparku yang kasih sebagai hadiah ulang tahunku. Benar kan? Mohon maaf mengganggu. Setauku, Nona Lily, gelang ini peninggalan ibunya Bu Sarah yang nilainya 1,5 miliar dan dia nggak pernah kasih ke orang lain. Kamu bilang itu sebagai hadiah. Kamu punya bukti atau dokumennya? Kamu pikir siapa dirimu? Dia yang kasih padaku, bukan urusanmu. Ini kwitansi dan dokumen gelang ini. Jelas dikatakan kalau pemiliknya itu Sarah Linman. Juga ini rekaman videonya. Di sini ditunjukkan kamu mengambil gelang ini langsung dari tangannya tanpa permisi. Aku... Katanya nggak apa-apa. Bu Sarah, benar begitu? Bu Sarah, benar begitu? Enggak, itu satu-satunya peninggalan ibu untukku. Aku nggak pernah bilang kamu boleh ambil. Selama ini Lily suka pamer. Aku kira itu hadiah. Ternyata dia mengambilnya. Mengambil milik orang gak pantas. Cukup.
Sarah, aku sudah bilang, anggap saja gelang itu sebagai hadiah buat Lily. Kenapa harus buat drama di depan orang? Kamu salah, Pak Willy. Dia nggak buat drama. Sebagai kepala pelayannya, aku cuma lindungi apa yang jadi miliknya. Juga, aku sudah bicara ke pengacara gelang ini bernilai 1,5 miliar berdasarkan pasal 264 hukum kriminal mencuri sesuatu yang lebih berharga dari uang. Bisa dipenjara selama 10 tahun atau seumur hidup. Bohong, aku nggak mencurinya. Kami ada rekamannya, kwitansi, dan dokumennya. Nona Lily, kamu mau mengembalikannya dan minta maaf sekarang atau tunggu polisi datang dan membawamu pergi di depan semua kerabatmu? Jangan berani-berani ya. Lihat saja aku. Kembalikan pada kakak iparmu. Kakak, bukannya kamu bilang itu untukku? Kembalikan. Nih, siapa peduli dengan gelang sampah itu? Merusak barang orang lain dengan sengaja artinya itu harus dibayar. Untungnya nggak rusak atau kami akan minta bayaran lebih. Bu Sarah, gelangnya sudah kembali. Bu Alina, terima kasih. Kamu tunggu saja. Nggak perlu menunggu, Pak Willy. Aku siap kapan saja dan semua kejadian malam ini sudah kurekam semua, termasuk ancamanmu barusan. Kalau perlu, akan kukasih ke pengacara. Kamu memang keterlaluan, sekongkol dengan orang asing untuk permalukan suamimu. Ya ampun, ayo makan semuanya, mari makan. Oh iya, Bu Sarah, makan malammu sudah menunggu di atas. Udara di bawah sini nggak bagus. Mari ke atas. Ayo. Kakak, lihat mereka. Cukup, sudah cukup malu kan? Terima kasih banyak. Aku belum pernah merasa sebaik ini. Ini baru permulaan. Bu Alina, ibu mertua adik iparku dan Willy, mereka malu sekali hari ini. Mereka nggak akan biarin aku. Setiap 6 bulan atau setahun mereka akan tinggal lebih lama. Mereka pasti akan merundungku lagi. Apa yang harus kulakukan? Bu Sarah, karena aku sudah jadi kepala pelayanmu, aku sudah periksa surat wasiat orang tuamu. Aku temukan aturan kalau Willy nggak berlaku baik padamu dan nggak punya anak darimu. Dia nggak bisa mengambil uang peninggalan orang tuamu. Iya, orang tuaku sangat cemas kalau dia merundungku selepas kematian mereka, makanya aturan itu ada. Bu Sarah, orang tuamu sangat mencintaimu, jadi mereka khawatir dia perlakukan kamu dengan buruk, makanya ada aturan ini. Kalau dia perlakukan kamu dengan baik dan punya anak denganmu, maka dia bisa dapatkan uang itu. Kalau enggak, dia nggak bakal dapat uang sedikit pun. Apa bisa kita pakai untuk buat dia pergi tanpa apapun? Walaupun orang tuamu membuat aturan ini, saat ini dia menjalankan rumah dan perusahaan. Jadi kalau terlalu cepat pakai aturan ini, cuma bakal jadi bumerang. Jadi apa maksudmu? Maksudku, kamu harusnya buat kehamilan palsu. Walaupun sepertinya dia punya kuasa saat ini, dia tahu dalam hatinya dia bisa dapatkan yang dia mau, dia tetap harus punya satu hal, yaitu punya anak darimu. Tapi kalau aku buat kehamilan palsu, bukannya itu yang dia mau? Kamu ingat apa langkah pertama yang kubilang saat kita jumpa? Pertama, apapun yang dilakukan ibu mertua dan adik iparmu, kamu harus balas. Jadi sekarang kita buat langkah pertama, kalau kamu nggak mau mereka buat masalah, kita harus usir mereka. Aku paham maksudmu. Kamu mau aku buat kehamilan palsu untuk buat Willy berbalik melawan ibu dan adiknya? Tepat sekali. Kalau kamu hamil, Willy akan perlakukan kamu layaknya harta karun. Kalau ibu mertua dan adik iparmu mulai dramanya dan mengancam bayimu, kamu gak perlu ngapa-ngapain. Willy yang akan usir mereka. Baiklah, aku turuti perkataanmu. Sarah, aku nggak pedulikan kejadian kemarin. Tapi kepala pelayanmu ini harus keluar hari ini juga. Orang asing nggak boleh buat keputusan di rumah ini. Itu benar. Kalau kamu tanya aku, kepala pelayan apanya? Dia cuma pembuat masalah. Kita harus mengusirnya. Kakak, tunggu apa lagi? Kamu pria di rumah ini. Tendang dia keluar. Kamu dengar itu? Keluar!
Rumah ini pada dasarnya ditinggalkan orang tuaku buatku dan Willy. Nama kami berdua tertulis di dokumen. Aku juga pemilik rumah ini. Aku bawa Alina ke sini, dia pergi atau enggak bukan kalian yang putuskan. Beruntung kamu dinikahi Willy. Kalau bukan karena dia yang menjaga perusahaan ayahmu, pasti sudah lama bangkrut. Lihat kamu sekarang, berlagak kuat ya. Memalukan. Jaga omonganmu ya. Kalau berani menyerang Bu Sarah langsung atau berkata kasar dengannya lagi, aku gugat kalian atas pencemaran nama baik dan tindak kekerasan. Lagi pula, semua omonganmu sudah kurekam. Baiklah, kalau kamu mau bela orang luar silakan saja. Jangan bilang aku nggak ingatin kamu kalau sampai suatu hari rumah ini hancur. Jangan mengadu padaku. Willy, kakak, si Sarah itu sudah kelewat batas. Kita nggak bisa biarin begitu saja. Betul sekali, kita harus kasih dia pelajaran dan tunjukkan padanya siapa bos di rumah ini. Benar. Aku juga mau buat dia berlutut dan minta maaf padaku. Jangan khawatir. Orang seperti Sarah sangat mudah dikendalikan. Lagi pula mana mungkin orang miskin sepertiku mengatur semua miliknya. Jadi kamu ada rencana? Ada klien yang mau kutemui hari ini. Aku pergi dulu ke kantor. Sepulang aku nanti malam, aku akan kacaukan pikirannya dan dia bakal mendengar semua yang kubilang. Kalau waktunya tiba, siapapun yang kusuruh pergi, harus pergi. Asam sekali. Kalau mau pura-pura hamil, kamu harus terbiasa dengan ini. Kalau Willy pulang nanti malam, kita bakal buat pertunjukan untuknya. Ini cuma asam, aku bisa mengurusnya. Tapi gimana kalau dia nggak percaya? Lagi pula dia sudah pernah coba buat aku hamil, tapi nggak pernah terjadi. Aku sudah siapkan semuanya, dia pasti percaya. Kalau dia curiga dan minta kamu untuk memeriksanya, aku sudah menghubungi rumah sakit. Semuanya sudah diatur. Bu Alina, aku senang karena temanku kenalin kamu padaku. Terima kasih banyak. Aku selalu utamakan klienku. Jangan khawatir, tunggu saja dengan sabar kepulangan Willy ke rumah. Namamu Alina kan? Berapapun kamu dibayar istriku, aku gandakan kalau kamu keluar. Pak Willy, sudah berkali-kali ku bilang padamu, aku cuma ikuti perintah Bu Sarah. Sepertinya kamu gak mau tinggal di rumahku. Baiklah, karena Sarah merekrutmu, aku harus buat dia memecatmu. Pak Willy, tunggu dulu. Pada akhirnya kamu cuma pelayan di sini. Apa? Kamu mau coba hentikan aku jumpa istriku? Pak Willy, aku bukan mencoba hentikan kamu, tapi aku sarankan kalau jumpa dia, baiknya kamu jaga nada suaramu. Jangan buat dia sedih. Aku mau jumpa istriku. Bukan urusanmu nada apa yang kupakai untuk bicara dengan istriku. Minggir! Bu Sarah hamil. Kamu nggak tahu? Apa? Dia baru tahu hari ini. Dia sangat peduli dengan bayinya. Jadi aku sarankan kamu, jangan buat dia sedih kalau kamu jumpai dia. Hebat sekali. Selama ini dia nggak bisa hamil. Dan sekarang akhirnya dia hamil. Selama dia bisa melahirkan anak ini, semua uang dalam wasiat. Bukan urusanmu. Aku yang urus istriku. Sarah, ada apa? Kamu masih sedih soal gelang dan kepala pelayan yang mau kuusir? Sarah, bukannya aku sudah kembalikan gelangnya? Gimana kalau kita lupakan saja? Dan bagi Alina, dia boleh tinggal selama yang kamu mau. Kamu yakin? Iya, tapi apa benar kata Alina? Kamu hamil? Kenapa nggak bilang pada aku? Apa bedanya kalau aku bilang? Aku nggak boleh bicara di sini. Bahkan untuk gelangku kamu mau kasih ke adikmu sebagai hadiah, dan kepala pelayan yang kurekrut aku juga nggak boleh bicara. Mau kamu usir? Aku salah soal itu. Tapi aku sudah suruh adikku kembalikan gelang itu kan. Dan soal Alina, aku nggak mengusirnya. Semuanya sudah terjadi. Siapa yang tahu isi pikiranmu? Mana mungkin aku tahu ini nggak bakal terjadi. Aku janji, mulai sekarang tanpa izinmu, aku nggak akan kasih barangmu pada adikku. Dan aku nggak akan mengusir Alina lagi.
Pertahankan dia sesukamu. Benarkah? Benar, selama kamu istirahat dengan baik dan melahirkan bayi yang sehat, aku lakukan semua maumu. Baiklah. Tapi ibu dan adikmu masih saja tinggal di sini. Gimana kalau mereka merundungku lagi dan buat aku keguguran? Hari ini aku pergi buat pemeriksaan dan dokter bilang kehamilanku nggak stabil, jadi aku nggak boleh tegang. Aku akan pastikan mereka gak bakal buat kamu sedih lagi. Tapi demi kebaikan bayi ini, aku takut. Jangan takut. Ibuku sangat menginginkan cucu. Kalau mereka nggak terima, aku usir mereka. Kamu bilang begitu, aku merasa baik kan? Tapi, apa kamu sudah uji darah dan USG di rumah sakit top? Apa bisa dipercaya? Tentu saja di rumah sakit top. Apa kamu meragukanku? Kalau kamu nggak percaya aku bisa ulangi tesnya di rumah sakit. Nggak perlu. Aku cuma bertanya. Karena kamu sedang hamil, hal yang utama itu istirahat. Aku masih ada perlu. Kamu istirahat saja. Aku nggak akan ganggu kamu. Willy, sudah lama kamu kacaukan kepalaku. Mulai sekarang aku ambil semua milikku lagi. Apa seleramu baik hari ini? Aku sudah kenyang. Kakak, kamu ngapain? Kenapa kamu suapin wanita ini? Apa dia nggak punya tangan? Adikmu sudah dirundungnya cuma karena sebuah gelang. Sekarang malah baik padanya. Ada apa denganmu? Ibu, ini masih pagi sekali. Bisa nggak buat damai? Lily, bukannya kemarin kamu bilang kalau kamu mau buat Sarah minta maaf pada Lily? Iya, kakak, buat dia minta maaf padaku. Ini rumahmu, kita harus buat aturan padanya. Kamu pukul aku? Kenapa kamu masih di sini? Bukannya kakakku sudah mengusirmu? Nak, apa yang terjadi? Minta maaf pada Bu Sarah sekarang. Minta maaf padanya? Kamu sudah gila ya? Nah, kenapa cuma berdiri? Wanita jahat ini sudah memukul dan menyuruhku minta maaf pada Sarah. Pukul dia lagi demi aku. Willy, kalau ibu dan adikmu nggak mau minta maaf, lupakan saja. Lagi pula ini bukan hal besar. Aku cuma merasa nggak enak. Permintaan maaf itu penting. Tapi, bukan Sarah yang minta maaf padamu. Tapi kamu yang minta maaf padanya. Apa, Kak? Kamu demam ya? Aku gak demam. Sudah kujelaskan. Kamu mencuri gelang ibunya, jadi kamu yang salah. Sekarang ngatur dan memerintah seenaknya itu kejam sekali. Jadi minta maaf pada Sarah sekarang juga. Kenapa aku? Karena sekarang, dia sedang hamil. Hamil? Keluarga kita punya pewaris? Kalian sudah 6 tahun menikah dan baru hamil. Apa gunanya senang? Lagi pula, kehamilan itu bukan hal luar biasa. Waktu aku mengandung Willy, aku masih bekerja di lapangan. Kamu ya kamu, Sarah ya Sarah. Dia mengandung anakku, jadi kamu harus minta maaf padanya. Aku nggak mau minta maaf. Ibu, lihat kakakku. Sudahlah, aku juga nggak mau minta maaf. Perutku sakit sekali. Apa aku keguguran? Kamu gak apa? Mungkin ini karena aku sedih dan emosi sekali, makanya perutku jadi sakit. Minta maaf pada Sarah sekarang. Kalau nggak mau keluar dari rumah ini dan jangan kembali lagi. Kakak, kenapa kamu kasar begini? Nak, aku ibumu. Kenapa kamu ngomong begitu? Mantra apa yang dipakai wanita ini padamu? Alina, usir mereka tanpa izinku. Mereka nggak boleh kembali ke sini. Silahkan lewat sini. Aku minta sekali lagi. Apa kalian mau minta maaf? Maaf kakak ipar, semua salahku. Aku minta maaf. Apa katamu? Aku nggak dengar. Sarah, jangan keterlaluan dan menginjak kami ya. Willy, aku rasa maaf mereka nggak tulus.
Sakit sekali. Jangan pura-pura. Minta maaf yang tulus pada kakek iparmu. Kakak, kamu tampar aku. Kamu pukul aku demi wanita ini. Lily, untuk terakhir kali, ku bilang minta maaf yang tulus padanya. Willy, kamu sudah gila ya? Mungkin kamu harus minta maaf lebih tulus lagi. Maaf kakak ipar, aku tahu aku salah. Karena kamu sudah minta maaf, nggak cukup dengan mulut saja. Apa katamu? Kamu harus buat pernyataan untuk tidak mengulanginya dan juga hidangkan teh buat Sarah dengan baik. Kamu mau aku siapin teh juga? Nggak masalah, aku nggak minum teh, itu nggak masalah. Aku cuma cemas karena sedih bisa menyakiti bayinya. Baiklah, siapkan teh untuknya. Satu kalimat dariku kalian ulangi, video ini akan jadi ikrarnya. Aku Lily. Aku Lily. Aku Gita. Aku Gita. Akan sepenuhnya mematuhi Sarah sebagai kepala rumah tangga ini dan sepenuhnya menyesali perilaku sebelumnya. Aku harus angkat telepon. Sarah sialan, beraninya kamu buat kakakku benci aku. Memangnya kenapa? Apa? Masih cari masalah? Lepaskan! Bu, ini semua salah Sarah. Dia pasti sengaja. Sarah, dasar nggak tahu malu. Akan kubalas kamu. Dasar sialan, kubalas kamu. Beraninya kamu sentuh ibuku, kuhabisi kamu. Lepaskan! Sarah, kucekik kamu. Kucekik kamu. Kucekik. 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 Lily, baru saja aku masuk dan kamu sudah merundung Sarah seperti ini. Sarah, kamu baik-baik saja. Willy, ibu dan adikmu nggak mau minta maaf pada aku. Tepat waktu kamu keluar, mereka mencoba untuk membunuhku. Willy, kamu nggak tahu apa yang dia ucapkan waktu kamu pergi. Kepala pelayan itu memukulku dan adikmu. Kak, lihat, dia lukai pergelangan tanganku. Pak Willy, kalau aku nggak hentikan mereka, ibumu pasti sudah habisin Nona Sarah sebelum kamu kembali. Untungnya aku merekam semuanya. Aku lihat kalian berdua merundung Sarah. Kak, kenapa kamu nggak percaya aku? Kenapa kamu percaya dia? Cukup. Karena kalian gak belajar dari kesalahan dan gak bisa akur dengannya, tinggalkan rumah ini. Jangan kembali sampai Sarah melahirkan bayinya. Alina, tolong jaga Sarah. Nggak kusangka Willy benar-benar mengusir ibu dan adiknya demi bayi ini. Willy itu orang yang egois, dia nggak memihak siapapun kecuali pemikirannya sendiri. Mengusir parasit itu keluar baru permulaan. Nona Alina, apa yang harus kita lakukan? Meskipun ibu mertua dan adik iparmu sudah pergi, nggak bisa dipastikan Willy nggak akan kalut dan menyuruh mereka kembali. Jadi kamu harus tetap pura-pura hamil. Mau gimana juga sekarang kita lanjut ke cara kedua. Cara kedua? Ambil uang dan kekuasaanmu. Tapi perusahaannya sepenuhnya di tangan Willy. Dia nggak akan biarkan aku ke kantor. Nggak ke kantor bukan berarti kita nggak bisa menyelidiki. Kalau kamu mau, kita harus mulai dari hal penting bagian keuangan. Sejauh yang aku tahu, lewat beberapa tahun, Willy pakai nama adik dan ibunya untuk dirikan banyak cangkang perusahaan. Untuk diam-diam kirim aset perusahaan Linman. Nona Alina, kasih tahu apa yang harus kulakukan. Pekerjaan profesional harus dikerjakan oleh profesional. Aku pernah punya teman yang kerja sebagai auditor. Akan kutanyakan padanya untuk periksa keuangan perusahaan Linman. Halo kak, maaf ganggu, tapi bisakah kamu periksa masalah keuangan perusahaan Linman termasuk keberadaan Willy? Oke, kutunggu kabarnya. Kak, kembalilah pada istrimu, nggak perlu diantar keluar. Bu, mulai sekarang kalau mau mengunjungi menantu dan cucumu dengan baik, akan kuperbolehkan. Tapi kalau datang untuk mengganggu Sarah lagi, lebih baik nggak usah. Kamu? Oke, aku nggak kembali. Hubungan kita sebagai anak dan ibu sudah putus. Kak, kenapa kamu jadi orang yang berbeda? Cukup, kalian pergilah. Kembali saat sudah belajar dari kesalahan. Akan kusuruh supir antar kalian ke rumah di lowongan nomor 1. Berhenti menyakiti Sarah. Bu,
Lihat dia, sejak kakak ipar hamil, dia jadi orang asing. Dia bahkan memukulku. Kalau dia melahirkan, dia pasti injak kita. Dia terlalu memihaknya. Sudah gila. Ngomong-ngomong, bukannya kakakmu barusan bilang kita nggak boleh kembali? Enggak bisa kita biarkan bayinya. Aku punya ide. Sarah, ibu dan adikku menyakitimu, jadi sudah kuusir mereka pergi. Mulai sekarang, fokuslah pada dirimu. Willy, kamu sangat baik. Kamu ibu dari anakku, tentu aku harus perhatian. Ini yang kudapat dari telepon untuk memeriksa masalah keuangan perusahaan Linman dan keberadaannya. Selama bertahun-tahun dia sudah mengalirkan uang ke perusahaan cangkang. Dan ini cuma sebagian. Nona Alina, dia sudah mengirim banyak uang perusahaan kita. Apa dia akan menghancurkan seluruh perusahaan? Apa yang harus kulakukan? Akan kuperiksa, setelah dapat faktanya pasti aman. Setidaknya itu melegakan. Sayang, kamu sedang apa di atas? Nona Sarah, waktuku untuk bicara denganmu sangat terbatas. Kalau terlalu lama dia akan curiga. Kita sudahi hari ini. Sudah waktunya, kamu harus istirahat. Begadang itu buruk buat bayi yang ada di perutmu. Barusan aku dapat tips untuk jadi orang tua dari Nona Alina. Itu saja, karena kamu menyinggungnya aku sedikit lelah. Baiklah, ayo tidur. Sayang, lain kali, kalau bahas itu dengan Alina, ajak aku juga. Oke. Willy, bukannya kamu sibuk? Ini masih pagi, kenapa belum berangkat? Mana bisa pekerjaan jadi lebih penting daripada istri dan bayiku? Aku akan habiskan lebih banyak waktu di rumah, jadi aku bisa bersamamu sambil menyelam minum air. Akan kubukakan pintunya. Kak, ini aku. Aku masak sup ayam buat kakak ipar. Ku masak dari pagi. Aku sadar dengan kesalahanku dan mau minta maaf padanya. Biarkan dia masuk, lagi pula sikapnya baik. Kak, buka pintunya. Kak, aku bawa sup ayam. Kakak ipar, aku belikan bahan mahal dan masak dengan ayam sejak pagi tadi. Ini untuk menjaga kekuatan tubuhmu. Ini bagus untuk wanita. Makanlah selagi masih panas, Kak. Ada sesuatu di supnya, tapi kamu harus minum. Bukannya kamu sedang mens? Alina, apa yang kamu lakukan? Saffron? Kenapa ada saffron? Orang hamil nggak boleh makan ini, bisa keguguran. Aduh, perutku sakit. Sarah. Perutku sakit. Sarah, apa yang kamu rasakan? Jangan menakutiku. Darah. Mobil, cepat ke mobil. Kamu senang, Nona Lily? Ini bukti kamu mau melukai Nona Sarah. Ngapain kamu? Menjaga buktinya. Lagi pula yang kamu lakukan kali ini itu termasuk penyerangan. Kalau sesuatu terjadi pada Nona Sarah atau bayinya, namanya percobaan pembunuhan. Kamu nggak boleh ambil itu. Kembalikan, kembalikan. Halo, polisi. Aku melaporkan percobaan pembunuhan di sini. Jangan telepon polisi. Percuma. Kakakmu dan kakak iparmu harus percaya padamu. Pikirmu mereka akan percaya padamu? Cepat ambilkan mobil. Kak, maafkan aku. Aku nggak bermaksud. Aku cuma mau bantu kakak ipar. Kamu harus percaya. Ayolah, percaya padaku. Lepas. Nggak mau. Kecuali kamu nggak menyalahkanku. Kak, aku nggak mau masuk penjara. Aku nggak mau di penjara. Pak Willy, kubawa istrimu ke rumah sakit. Bicaralah dengan adikmu. Kak. Jangan khawatir. Aku cukup yakin untuk membuatnya aman. Baiklah, terima kasih. Nanti kususul. Sudah pekerjaanku. Kamu
ngomong menakutiku. Kalau Willy bawa aku ke rumah sakit, dia akan tahu kalau aku nggak hamil. Pertama, nggak akan kubiarkan dia membawamu. Kedua, meskipun kamu pergi, aku nggak akan biarkan dia tahu. Iya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Kamu keguguran dan itu kesalahan Lily. Jadi kamu akan menuntutnya. Kalau Willy menghentikanmu, suruh dia tukar asetnya untuk kebebasan adiknya. Ini kesempatanmu untuk dapat uangmu kembali. Aku mengerti. Ayo pergi. Apa yang kamu cari? Buktinya, kepala pelayan itu menyimpan bekas wadah safronnya dan katanya dia akan lapor polisi, Kak. Bantu aku cari. Aku nggak mau masuk penjara. Apa kamu masih nggak sadar? Kak, kamu berubah. Sebelumnya apapun yang kulakukan, kamu selalu melindungiku. Sekarang kamu melindunginya. Kamu berbuat kriminal. Dia kakak iparmu. Itu adalah anakku. Bisa-bisanya kamu lakukan itu. Bayinya sudah nggak ada, buat lagi aja, apa susahnya? Kamu pukul aku, beraninya ku kasih tahu ibu. Memukulmu. Ku harap bisa memukulmu sampai mati. Apa kamu tahu apa artinya kehilangan bayi? Kehilangan bayi artinya aku nggak akan bisa dapatkan warisan dari keluarga Linman. Kamu paham? Dengarkan aku. Kalau terjadi apa-apa dengan bayinya, akan kujebloskan kamu ke penjara. Berhentilah menangis. Meskipun aku nggak mau bayiku gugur, kalau itu sungguh terjadi, aku nggak bisa jebloskan kamu ke penjara. Mau gimana pun kamu itu adikku. Benarkah? Terima kasih, Kak. Aku tahu kamu paling menyayangiku. Kamu ini... Sayang, bukannya harusnya di rumah sakit. Kenapa kembali? Aku barusan bicara dengan Lily dan mau menyusulmu. Apa kata dokter? Sayang, Sarah, katakan sesuatu. Pak Willy, Nona Sarah saat ini sangat lemah. Ayo bawa dia ke kamar. Oh, baiklah. Sayang, gimana kondisimu? Gimana dengan bayinya? Willy, bayinya keguguran. Apa? Keguguran? Iya, Willy, aku keguguran. Ini semua gara-gara adikmu. Aku keguguran. Keguguran? Keguguran? Ini semua salah adikmu. Aku mau tuntut dia. Apa? Adikmu bunuh anak kita. Akan kubuat dia bayar ini. Sayang, aku tahu kamu sangat sakit hati, tapi Lily itu adikku. Dia bodoh dan masih muda. Dia terlalu dimanjakan sampai bisa berbuat seperti ini. Willy, bayi kita meninggal. Kamu nggak peduli dengan anakmu sendiri. Mana bisa? Aku peduli, tentu aku peduli. Aku peduli lebih dari siapapun, tapi bayinya sudah nggak ada. Kamu nggak bisa jebloskan dia ke penjara, kan? Bayi yang barusan meninggal itu anakmu. Dokter bilang itu laki-laki. Alina, kamu punya bukti Lily menyakitiku, kan? Semuanya aman. Kalau telepon polisi, kita bisa jebloskan ke penjara. Tunggu. Hei, keluar dulu. Aku perlu bicara dengan Sarah. Lakukan sesuai kataku. Sarah, aku tahu kamu sakit hati karena bayi kita. Aku juga begitu. Tapi Lily gak bermaksud. Akan kubuat dia minta maaf padamu. Mencelakai dengan sengaja juga tetap kriminal. Enggak. Kenapa kamu gak paham? Bayinya sudah gak ada. Bahkan kalau kamu buat dia masuk penjara, gak akan mengembalikan bayinya. Willy, kalau adikmu membunuhku, apa kamu masih berpikir seperti itu juga? Dan tetap gak memenjarakan adikmu? Apa artiku bagimu? Istrimu? Manusia biasa? Atau pijakan untuk hidupmu? Sarah, kamu gak pernah seperti ini. Biasanya gimana? Menelan rasa sakit dan tetap diam apapun yang terjadi? Adikmu barusan membunuh anakku, jadi aku tetap menuntutnya. Sarah, ayo bicara. Apa yang kamu mau supaya gak memenjarakan Lily? Apapun kemauanmu, selagi kamu bisa lupakan hal ini. Oke, aku mau semua aset atas namamu termasuk saham, properti, dan anggarannya. Aku juga mau surat tertulis. Surat apa? Aku mau kamu tulis bahwa kamu dengan cuma-cuma ngasih asetmu padaku.
Itu... Bukannya itu berlebihan? Katanya mau lakukan apapun, sepertinya apapun yang kamu maksud nggak termasuk uang. Alina, telepon polisi. Tunggu. Kenapa dia aneh hari ini? Nggak seperti biasanya. Sepertinya aku harus ikuti dia. Baiklah, aku setuju. Ada lagi. Ada lagi? Pertama, batalkan kartu kredit yang kamu kasih ke Lily. Sarah, Lily nggak kerja. Gimana hidupnya nanti? Suruh saja cari kerja, umurnya sudah 20-an, punya tangan dan kaki. Kenapa aku harus membiayai pembunuh bayiku? Oke, aku setuju. Apa yang kedua? Kedua, investasi atas nama ibumu. Semua profit yang masuk ke saku ibumu, aku mau semua uang itu kembali. Sarah, kamu keterlaluan. Gimana bisa ibuku hidup? Dia punya pensiunan. Lagi pula, kamu bisa urus kartu untuknya, tapi limitnya harus dengan persetujuanku. Oke, saat kamu merasa enakan, akan kubuat pertemuan keluarga untuk mengumumkan ini. Nak, di mana Sarah? Sarah, ini semua salahku. Salahku nggak mengajari Lily dengan baik. Apa kamu baik-baik saja? Cukup, berhentilah. Aku tahu semua trikmu. Bu, Lily, aku menyuruhmu ke sini karena ada pengumuman. Apa? Apa bayinya baik-baik aja? Dengar. Pertama, Lily, kartu kredit yang kukasih padamu sudah ditangguhkan. Kamu sudah besar, jadi carilah uang sendiri. Kak, kenapa begini? Kedua, Bu, uangmu sudah hilang. Apa? Coba ngomong lagi. Willy, dasar nggak tahu diri. Demi wanita ini kamu buang ibumu sendiri. Aku buang-buang waktu sudah membesarkanmu. Harusnya aku. Apa kamu? Kamu yang buat kakakku mencampakkan kami? Bukan. Pasti kamu, dasar wanita licik. Pasti kamu yang suruh anakku benci aku. Kamu layak disambar petir. Jangan khawatir, petir nggak akan menyambarku. Astaga, suamiku, anakmu dan menantumu nggak membiarkanku hidup. Aku akan menemuimu. Dasar wanita licik, buat ibuku susah hidup. Kucekik kamu. Cukup, diamlah kalian. Kusuruh kalian ke sini untuk dengarkan pengumuman ini, bukan buat drama gila. Kita akhiri di sini. Alina, cuacanya bagus. Ayo jalan-jalan di luar. Oke. Kamu di sini saja bicara dengan keluargamu. Sekarang hampir selesai. Apa selanjutnya? Belum selesai. Willy akan mengumumkannya, tapi semuanya belum legal. Sekarang kita ke step 3, periksa buku perusahaan. Tapi apa diperbolehkan oleh Willy? Sebelumnya susah karena dia selalu mengawasimu, tapi sekarang dia sibuk mengurus ibu dan adiknya. Ditambah semalam, ku periksa surat wasiat ayahmu dan kutemukan kalimat tersembunyi. Meskipun Willy memegang kekuasaan, kamu masih tetap pemegang saham utama. Pemegang saham utama memeriksa buku itu hal yang wajar. Baiklah. Nak, kakak, kamu nggak beneran kan? Gimana bisa aku hidup tanpa uang? Nak, gimana bisa kamu begini demi Sarah? Kalau Lily nggak membuatku kehilangan bayi sampai mau memenjarakannya, apa aku akan terjebak seperti ini? Dia mau mengirimmu ke penjara. Kak, tapi aku adik kandungmu. Jangan biarkan dia menghancurkanku. Aku tahu. Bertahun-tahun ku buat perusahaan cangkang dengan namamu untuk mengirim uang keluarga Linman. Baru ku kirim setengahnya. Kalau kamu ketahuan, bukannya aku juga ketahuan. Masuk akal. Kak, kalau gitu kamu nggak akan tangguhkan kartuku kan? Tentu, aku cuma janji palsu ke dia.
Sekarang orang tua Sarah sudah meninggal, tapi ayahnya meninggalkan warisan. Selagi Sarah punya anak, aku nggak perlu memeras otak untuk mengatur semua perusahaan cangkang buat kirim aset. Sekarang kamu bikin ulah pakai saffron dan membuatnya keguguran. Tapi kakak nggak ngasih tahu aku. Berhenti bicara. Bu Sarah, Bu Sarah, apa yang membuatmu datang ke sini? Direktur Wahyu, perusahaan ini punya ayahku. Ayahku meninggalkan banyak saham sebagai pemegang saham utama. Aku mau periksa laporan keuangan. Nggak perlu lapor padamu, kan? Tapi terlalu mendadak. Ada apa, Direktur Wahyu? Nggak punya waktu untuk memanipulasi. Baiklah, akan kusiapkan. Bawa Bu Sarah ke ruangan VIP dan layani dengan baik. Bu Sarah, silakan. Pak Willy, Bu Sarah datang dan mau memeriksa buku. Apa? Oke. Jadi itu kenapa Sarah bersikap aneh akhir-akhir ini. Ternyata dia menunggu ini. Sialan. Beraninya dia menjebakku. Sarah, kenapa kamu di sini? Nggak bisa lihat. Aku mau periksa bukunya. Apa kamu bahkan tahu soal keuangan? Jangan mudah dibohongi. Pak Willy, menurut pasal 33, pemilik saham punya hak untuk periksa buku keuangan perusahaan. Ini tertulis di sini. Silahkan arahkan divisimu untuk bekerja sama. Gak ada masalah. Laporan keuangannya berantakan, perlu waktu untuk mengurusnya. Kembalilah dulu. Setelah dibereskan, akan kukirim padamu. Nggak perlu repot. Kami periksa hari ini, inspeksi langsung tanpa membuang berkas asli. Kalau Pak Willy menolak, kami akan ajukan gugatan di pengadilan untuk hak pemilik saham dan juga laporkan ke pengawas sekuritas dan divisi kejahatan ekonomi. Saat itu, nggak cuma rekening yang akan diperiksa. Pak Willy, biarkan mereka lihat. Kalau terlalu jauh akan susah diperbaiki. Pastikan untuk sembunyikan beberapa rekening. Direktur Wahyu, bisa tampilkan catatan persetujuan untuk rekening bank ini? Mereka sudah arsipkan. Gak ada cara cepat untuk mencari. Direktur Wahyu, kamu harusnya tahu kalau aset perusahaan dikirim dengan ilegal. Sebagai atasan harusnya kamu tanggung jawab. Kalau kamu mau bekerja sama dianggap sebagai penyediaan prospek. Kalau nunggu divisi kejahatan ekonomi akan jadi kriminal. Direktur Wahyu, ayo bantu cari. Baiklah, aku cari dulu. Nona Alina, kalau kita dapat bukti, bukannya artinya mereka nggak cuma bisa mengembalikan aset, tapi kita juga bisa kirim mereka ke penjara. Aku mau dia keluar tanpa apa-apa. Nggak kusangka dia memang pantas di penjara. Ini formulir persetujuan perusahaan, silakan Bu Sarah. Sarah, kamu benar-benar paham itu? Mau ku jelaskan untukmu? Nggak perlu. Belakangan ini aku belajar bisnis. Kapan itu? Kok aku nggak tahu? Lagi pula ini kan perusahaan grup Linman. Sebagai pewaris mana mungkin dia nggak tahu apa-apa. Pak Willy, penerimanya semua dari perusahaan cangkang. Bisa dijelaskan? Perusahaan cangkang? Aku nggak tahu soal itu, Direktur Wahyu yang temukan. Aku cuma menyetujuinya, iya kan? Direktur Wahyu? Benar, pemasok itu sebelumnya kualifikasi mereka sangat bagus. Mungkin karena manajemen yang buruk, akhirnya mereka ditutup. Direktur Wahyu, pikirkan lagi, kesaksian palsu membawa konsekuensi pidana. Nona Alina, kamu cuma kepala pelayan, kamu punya hak apa menginterogasi karyawan? Kamu juga, Sarah. Aku suamimu. Kamu lebih percaya orang asing daripada aku. Kalau ragu dengan operasi perusahaan, kamu bisa ikuti prosedurnya di audit pihak ketiga. Tapi sebelum itu, jangan ganggu pekerjaan rutin perusahaan. Satpam, datanglah ke kantor keuangan dan keluarkan Bu Sarah dan Nona Alina. Ayo pergi dulu. Ini bukan tempat untuk bicara. Pak Willy, kamu benar. Maaf sudah mengganggumu, kami ikuti prosedurnya untuk audit pihak ketiga. Baguslah kalau begitu.
Apa auditnya akan berpengaruh? Willy perbolehkan kita menangkap kesalahannya. Nggak masalah. Sudah kuduga dia akan bersiap. Jadi, tanpa dia tahu kutaruh kamera CCTV di rumah. Bukannya kita pergi ke kantor untuk cek buku, mereka bertiga pasti bicara banyak di rumah. Ayo dengarkan. Kamu sungguh cakap. Kamu sungguh cakap. Yang ini rekaman tadi siang. Kamu gak paham, saham keluarga Linman hampir semua dipegang Sarah dan pemegang tua. Tapi ayahnya meninggalkan surat wasiat. Selagi dia punya anak, warisannya akan jadi milikku. Lalu aku bisa jadi pewaris legal keluarga Linman. Apa? Keluarga Linman begitu padamu? Keluarga Linman gak pernah memperlakukanku seperti keluarga mereka sendiri. Sesuatu yang aku dapat gak boleh diambil Sarah. Aku tahu itu keluarga Linman punya niat buruk. Mereka cuma menganggapmu sebagai menantu karena kamu mudah diatur. Kak, karena kamu sudah kerja keras, kenapa nggak keluar saja? Cari wanita lain buat jadi kakak iparku. Enggak bisa. Harus ada anak. Selama kami punya anak, aku punya cara satu persatu untuk mengambil semua aset keluarga Linman. Nah, gimana kalau kita cari wanita lain untuk punya anak denganmu? Saat waktunya tiba kita bisa paksa Sarah buat terima itu. Halo, Pak Willy, Bu Sarah kesini untuk cek pembukuan. apa? Baiklah. Aku pergi dulu. Kak, kita harus bantu kakakmu mencari wanita yang peduli untuk mengandung anaknya dan mengambil semua aset dari keluarga Linman. Bu Sarah, apa yang kamu pikirkan? Bagus kalau Willy berselingkuh dan punya anak. Dengan begitu aku nggak perlu buang tenaga untuk palsukan kehamilan atau melakukan urusan perusahaan. Kalau dia berselingkuh, aku bisa pakai alasan itu untuk mengusirnya. Bagus. Kalau begitu, kita coba lagi paksa Willy. Selain kamu, apa Willy punya teman wanita lain? Saat kuliah dulu dia pernah suka dengan satu wanita. Sekarang dia bekerja di salon kecantikan. Kalau begitu dia. Sarah, aku sudah menunggumu. Apa ada masalah? Bukannya aku berjanji akan kasih rumah, saham, uang, dan tabungan untukmu semua tanpa syarat. Ini kontraknya, jadi kamu gak perlu khawatir. Baiklah, aku akan memeriksanya. Sarah, jangan pikir kamu bisa ambil untung dariku. Kita sangat sibuk hari ini, jadi nggak bisa sekarang. Kita lanjutkan nanti, Pak Willy. Ayo. Sarah, kamu baru saja kehilangan bayimu. Mau kemana kamu? Jangan khawatir, Pak Willy. Kami nggak akan cek pembukuan. Jangan khawatir. Aku mau mengajak Bu Sarah ke salon. Ayo. Dasar wanita, beraninya kamu menghinaku. Halo, aku Widi. Boleh aku tanya kalian mau pesan pelayanan apa? Kamu Widi kan? Orang yang dikeluarkan saat tahun kedua dari Universitas Z? Kalian siapa? Kenapa bisa tahu masa laluku? Kami sudah mengawasimu dulu saat kamu berkencan dengan Willy. Ibunya tahu latar belakangmu kurang bagus dan dia ke kampus buat masalah. Dia bilang kamu punya sifat yang buruk dan menggoda anaknya. Akhirnya dia paksa kamu keluar. Itu semua sudah berlalu. Kenapa membahasnya? Aku istrinya Willy. Dan kami mau kamu menggoda Willy. Kalian gila. Kalian gila. Ini 200 juta sebagai imbalan. Kalian pikir 200 juta bisa membeliku? Dulu saat ibunya buat keributan di kampus, aku sampai nggak bisa jadi sarjana. Apa kalian tahu gimana aku hidup selama ini? Setiap hari di salon ini memijat kaki klien berdiri 10 jam setiap hari. Bahkan klien menyentuh tanganku atau kakiku, aku tetap harus tersenyum. Mana mungkin 200 juta bisa membeliku? Kami nggak membelimu. Willy sudah menghancurkan kehidupanmu dan sekarang dia hancurkan hidup Bu Sarah. Harga dirimu yang diinjak-injak dan masa mudamu nggak harusnya begini. Kami datang menemuimu karena semua air mata yang kamu keluarkan dan semua penderitaan yang kamu tanggung. Aku paham gimana pun kita nggak bisa biarkan dia. Kalian benar. Aku mau bantu kalian. Aku nggak perlu uangnya. Baiklah, biar kami jelaskan dulu. Aku memintamu untuk datang ke rumahnya untuk menawarkan layanan salon. Kamu cuma perlu temui Willy dan biarkan dia mengenalimu. Untuk selanjutnya, kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Nggak perlu mengajariku. Aku sangat mengenal dia. Baguslah.
Datang ke rumahnya besok. Kami akan menunggumu. Ayo. Widih, kenapa kamu di sini? Willy? Oh, aku ada pekerjaan salon, ada klien yang panggil. Aku nggak tahu ini rumahmu. Selama ini, gimana hidupmu? Masuklah. Sarah, kenapa kamu manggil orang salon ke sini? Bu Sarah pikir skill orang ini sangat bagus, jadi dia mau memanggilnya ke sini. Bukannya Pak Willy lelah? Kenapa nggak biarkan dia memijatmu juga? Nggak perlu. Dia mengenaliku. Aku tahu. Dia memakan umpannya. Widih. Pak Willy, soal masalah keuangan selama ini, Bu Sarah datang lagi. Dia mungkin bisa tahu. Kita harus gimana? Lakukan saja sukamu. Aku perlu ke salon. Apa? Halo Ibu, ada apa? Baiklah, pergilah ke salon juga. Bu, kamu hebat sekali. Kamu dapat wanita dengan cepat yang mau punya anak dengan kakak. Itu karena kakakmu CEO hebat sekarang. Jadi banyak wanita yang mau bersamanya. Untuk apa dia bingung menggantikan Sarah dengan wanita yang lebih baik? Aku cuma takut dia nggak mau. Sudahlah. Apa kamu buta? Dasar bodoh. Kamu sengaja. Panggil manajermu ke sini. Aku mau melaporkanmu. Aku minta maaf. Aku nggak sengaja. Nggak sengaja? Kupikir kamu sudah nggak suka pekerjaanmu. Kenapa bingung? Ganti rugi. Aku minta maaf. Aku nggak punya uang. Nggak punya uang? Kalau nggak punya uang, kenapa ceroboh? Kamu nggak apa? Kak, dia menumpahkan minuman dengan sengaja. Aku mau melaporkannya. Sudah, maafkan saja. Widih, kamu? Ibu, kamu mengenalnya? Sangat kenal. Saat itu dia suka menggoda Willy dan hampir dikeluarkan dari kampusnya. Aku datang ke kampusnya dan buat keributan. Jadi dia akhirnya dikeluarkan. Willy, gak heran kamu ajak kami ke sini. Ternyata karena ada dia. Enggak, aku tahu kalau Kak Willy sudah menikah. Gak ada lagi kesempatan untukku. Apa maksudmu? Kamu bisa mengandung anak Willy. Apa? Pikirkan baik-baik. Aku buat kamu dikeluarkan dari kampus dan sekarang aku bisa buat kamu kehilangan pekerjaan. Willy itu CEO, sedangkan kamu cuma pekerja biasa. Saat ini aku nggak akan meremehkanmu. Aku akan pikirkan. Kak, kelihatannya dia masih suka padamu. Willy dan keluarganya sudah kasih aku kesempatan, jadi aku punya banyak kesempatan untuk mendekatinya dan kamu bisa lanjutkan rencanamu. Widih sudah siap, kita bisa jalankan rencana kita. Baiklah, katakan padaku. Saat ini kalau kita bisa temukan bukti itu cukup, tapi tetap seluruh perusahaan Linman akan benar-benar berantakan. Sejauh yang ku tahu selama ini Willy bawa paman dan bibinya sendiri untuk bekerja di sana. Sebelum kita ambil alih perusahaan, kita harus bersihkan semua parasit ini dengan tuntas. Iya, nggak cuma membersihkan semua parasit, tapi juga bawa kembali semua bisnis yang ditinggalkan orang tuaku dan bangun kembali. Bu Sarah, apa kamu kesini mau bertemu Pak Willy? Bu Sarah kesini mau bekerja. Aku akan coba bertanya ke Pak Willy soal posisi apa yang cocok untukmu. Aku bekerja di perusahaanku sendiri. Aku bisa isi posisi apapun.
Siapa itu? Auranya kuat sekali. Kamu nggak tahu dia? Dia itu putri pendiri perusahaan ini, bos asli perusahaan kita, dan juga istri Pak Willy. Jadi Pak Willy punya istri. Ah, ngomong-ngomong, keluarga Pak Willy dan saudaranya bisa masuk dan mengisi posisi di perusahaan ini. Tapi setiap hari mereka nggak melakukan apa-apa. Kelihatannya sekarang mereka masih memakai jalur orang dalam. Kalau istri Pak Willy tahu. Shh. Sudah, kita lanjut kerja saja. Jangan ngurus urusan orang lain. Bu Sarah, kenapa kamu di sini? Ini perusahaanku, aku kesini mau bekerja. Direktur Wahyu, keberatan? Enggak, sama sekali enggak. Kalau gitu biar aku siapkan ruangan untukmu atau mungkin... Nggak perlu. Bu Sarah akan pakai ruangan CEO. 4 lembar. Keluarkan kartumu. Bukannya aku sudah minta. Kalau bukan soal pekerjaan jangan ganggu aku. Keluar. Kapan perusahaan kita berubah menjadi ruangan main kartu? Sarah, kenapa kamu gak di rumah? Kenapa tiba-tiba kamu kesini? Kami ini tim manajemen perusahaan. Dan kami ini sedang membangun hubungan dengan klien. Kesepakatan tadi, aku menyetujuinya hari ini. Penyambutan kali ini sangat bagus. Saat aku kembali, aku akan menandatangani kontraknya. Lihat. Lihat, kami ini sedang bekerja dengan sepenuh hati. Sarah, kalau kamu gak ada urusan, cukup. Tinggal saja di rumah. Urusan perusahaan biar kami urus. Boleh kutanya perusahaan mana yang kalian berdua wakili? Apa ini cara kalian memperlakukan klien? Hei, sudahlah, hentikan itu. Kalau kamu begini kesepakatannya batal, gimana nanti para karyawan kita dibayar? Oh, benarkah? Lukman, pemimpin divisi operasional, gaji bulanannya 35 juta, datang terlambat setiap hari. Farhan, pemimpin divisi bisnis, di perjalanan bisnis bulan lalu habiskan 50 juta. Sarah, kamu kesini cuma membuat ribut atau apa? Perusahaan ini bukan tempat untuk melampiaskan emosimu. Kamu yang cari ribut di perusahaanku, kalian semua dipecat. Apa? Di buku peraturan halaman 10 dan 15, datang terlambat atau pulang cepat lebih dari 5 kali bisa akibatkan putus kontrak. Untuk biaya transportasi ilegal yang kamu ambil kembalikan kurang dari 3 hari. Kalau enggak, kalian akan dibawa ke pengadilan. Tunggu. Jangan. Semua uang itu sudah disetujui oleh Direktur Z dan dia meminta aku menerimanya. Ku kembalikan uang itu padanya. Aku nggak nyimpan sepeser pun. Diam! Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ah, permisi. Tapi kalau begini, kalian berdua yang harus membayarnya. Oh, Willy, kamu datang tepat waktu. Cepat bicara pada istrimu. Sayang, kenapa nggak bilang kalau kesini? Bilang? Agar bisa kasih tahu mereka dan gak ketahuan olehku? Sarah, ini perusahaan, bukan tempat untuk berdebat. Benar, Sarah. Wanita itu harus lemah lembut untuk mendapat hati seorang pria. Aku nggak bermaksud ikut campur. Tapi seandainya kalau Willy kejam, bisa saja dia cari wanita lain. Ayo, aku antar kamu pulang. Jadi para karyawan gak tertawakan kita. Tertawa? Tertawa karena kamu bergantung ke istrimu atau karena kamu mengajak paman dan bibimu masuk ke sini sebagai petinggi dan mencuri uang perusahaan? Pak Zidan bahkan gak bisa komputer, tapi dia sampai berbohong soal menjadi lulusan kampus terbaik. Belum lagi soal bibinya itu. Dia bahkan gak bisa baca formulir. Kalian gak punya hak bicara di sini. Penjaga, usir mereka. Berhenti! Siapa yang kasih izin? Sarah, kamu menyakiti hatiku. Kamu membiarkan mereka menghinaku di depan banyak orang dan bahkan memfitnahku. Fitnah? Ini semua kenyataan. Apa katamu? Perusahaan ini milik ayahku. Mulai hari ini, aku akan ambil alih kepemimpinan. Omong kosong apa itu? Kamu tahu gimana cara memimpin? Kalau kamu mau bekerja, silakan kamu bisa bilang padaku. Kenapa kamu malah diam saja dan mempermalukanku begini? Willy, apa sudah cukup? Aku datang ke sini apa perlu izin darimu? Baiklah, kamu memang keras kepala. Kamu mau bekerjakan. Kalau begitu bekerjalah. Aku serahkan posisi CEO kepadamu. Hei, Kata menyerahkan kurang tepat. perusahaan ini dari awal milik Bu Sarah. Lebih tepat ganti jadi mengembalikan. Sarah, itu juga yang kamu pikirkan. Perusahaan ini milik ayahku. Tanpa aku, perusahaan ini sudah lama bangkrut. Menurutmu gimana caramu bisa hidup enak selama ini? Sudahlah, hentikan ini semua.
Ayo pulang, aku membelikanmu hadiah. Willy, jangan bicara seolah semua ini hadiah darimu. Milikku memang harusnya kembali padaku, bukan kamu yang kasih. Baiklah, semoga beruntung. Urus saja perusahaan ini dengan baik. Sudah, kembalikan perusahaan ke Sarah. Oh, ngomong-ngomong, jangan pulang dan menangis saat nanti kamu dapat masalah. Tunggu, Oh, sudah menyesal. Aku tahu kalau kamu... pergi begitu saja. Biaya ilegal yang kamu ambil dan uang suap belum selesai. Semuanya jangan buru-buru pergi. Ayo kita duduk dan selesaikan semuanya. Pak Wahyu, gimana keuangannya? Ini sistem perusahaan tiba-tiba rusak. Nggak masalah, aku sudah siapkan semuanya kita bisa pakai milikku. Untuk perhitungannya aku sudah periksa, totalnya 8,95 triliun. Astaga, mereka baru 2 tahun di sini dan sudah menghabiskan banyak uang. Mereka anggap kantor seperti ATM. Bergantung pada istri yang kaya, pasti menyenangkan. Willy, semua uangnya... Ini uang yang harus dikembalikan atau kami laporkan ke polisi. Gimana menurutmu Pak Willy? Kembalikan. Willy, di mana aku bisa dapat uang sebanyak itu? Aku gak mau masuk penjara. Willy, kamu harus selamatkan aku. Semua uangnya kamu. Uang itu harus dikembalikan kurang dari 5 hari. Sarah, selama kamu bahagia. Kita urus semua dulu, jadi aku bisa tahu gimana situasinya. Bu Sarah, Sudah waktunya pulang. Nggak mungkin. Aku perlu tahu kondisi perusahaan sekarang. tapi kamu nggak boleh abaikan kesehatan. Masih banyak hal yang harus diurus. Apa maksudmu? Selama ini, Willy pakai berbagai cara untuk kasih saham perusahaan ke saudara dan teman-temannya. Mengusir mereka hari ini nggak cukup. Kita harus bersihkan semuanya sampai ke akar. Kamu benar. Dalam beberapa hari aku akan adakan meeting. Sarah terlalu kejam. Dia berani usir kamu dari perusahaan. Berapa lama dia bisa begini? Cepat atau lambat dia pasti mohon padaku. Tapi masalah terbesarnya sekarang itu pendampingnya. Di mana dia menemukannya? Kak, jangan khawatir. Aku punya ide. Kalau waktunya tiba, Sarah pasti bisa kita kendalikan. Ku ingatkan jangan buat masalah. Setengah asetku ada di perusahaan di bawah namanya. Kamu gak boleh sampai masuk penjara. Kak, jadi aku sudah menyewa detektif untuk mengawasi Alina. Dia itu penipu dan punya rekam jejak kriminal. Sekarang dia mendekati Sarah. Dia pasti juga mau mencuri uangnya. Cuma orang bodoh seperti Sarah yang bisa percaya padanya. Tapi gak masalah. Masalah perusahaan. Aku sudah buat perjanjian rahasia. Dia gak akan bisa apa-apa. Anakku, aku tahu kamu saat ini kelelahan. Hari ini aku sudah siapkan kejutan untukmu. Kemarilah. Sudah kamu pikirkan? Iya, aku sudah keluar dari pekerjaanku. Kau urus masalah ini untukku. Keluarga Zen sudah mengawasimu. Aku kasih informasi abu-abu soal kamu ke Lily. Pak Sena, kamu memang pintar. Demi keadilan dan menghasilkan uang, semuanya bagus. Oh iya, saat ini kita punya bukti kalau keluarga Zen mengirim uang ke anak perusahaan dan rekening luar negeri. Uang ini ditangani dengan bantuan CEO perusahaan, Pak Willy. Saatnya menarik umpan. Keluarga Zen sudah terlalu lama bersandiwara. Kamu perlu hubungkan semua titik, paham? Bu Sarah, ini laporan bulan ini. Aku perlu Anda setujui pendanaannya. Pak Wahyu, pas sekali. Kami sebenarnya punya beberapa hal yang perlu dibicarakan. Bu Alina, apa yang perlu dibicarakan? Tadi kami menemukan banyak transfer aneh di grup Linman selama 10 tahun ke belakang. Setelah pengajuan, semuanya langsung disetujui olehmu dan dikirim ke luar negeri dan ke beberapa anak perusahaan. Bisa jelaskan? Soal itu, bukannya semuanya diatur Pak Willy. Aku nggak tahu sama sekali. Turuti perintah bosmu itu nggak masalah, tapi kalau dia jadikan kamu kambing hitam dan akhirnya kamu di penjara, kamu pasti kesusahan. Pikirkan baik-baik.
Bu Sarah masih kasih kamu kesempatan. Apa menurutmu Direktur Wahyu berpihak ke kita? Tentu saja enggak. Tapi dia akan berpihak ke uang. Yang ini laporan pengeluaran bulan ini. Lihat, apa kamu nggak curiga? Kontrak ini hampir kadaluarsa, tapi perusahaan nggak melakukan apa-apa. Kalau kita melanggar kontrak, kita harus bayar denda. Alina, apa yang harus kita lakukan? Bu Sarah, kamu nggak punya cara lain? Saat ayahku masih hidup, perusahaan punya beberapa partner, tapi nggak satu pun ada di daftar ini. Kalau begitu, ayo kita kembalikan mereka. Sarah, aku ingat saat terakhir kali bertemu di pernikahanmu. Kamu gak menemuiku lama sekali. Apa ada masalah? Paman Surya, aku mengambil alih perusahaanku dan sekarang aku perlu bantuanmu. Oh, Pak Surya, ini surat kami. Tolong lihat dulu. perusahaan kalian sudah gak berhubungan dengan kami sangat lama. Kenapa aku harus percaya padamu? Pak Surya, bisnis tetaplah bisnis. Nggak ada musuh yang abadi. Yang ada cuma kepentingan pribadi. Selain itu, Bu Sarah, ini orang yang kamu kenal. Kamu harusnya tahu kalau dia layak. Itu dulu. Dia sudah lama gak bekerja. Apalagi sekarang mengurus satu perusahaan. Paman Surya, aku sudah beberapa bulan memimpin. Di masa ini aku sudah bersihkan keluarga Sen dari perusahaan dan benar-benar ganti mereka. Terlebih lagi, aku punya bukti kalau Willy mengirim aset perusahaanku. Aku akan segera ke pengadilan untuk membekukan aset yang ada di bawah namaku. Untuk apa? Kalian berdua itu suami istri. Pak Surya, Bu Sarah akan segera menceraikan Willy. Dan Willy nggak akan dapat apa-apa. Benarkah? Willy, ini sudah beberapa bulan. Apa kamu nggak pergi bekerja? Gimana kalau istrimu lebih baik dan nggak ada lagi tempat untukmu? Kamu terlalu memujinya. Sarah itu tahu apa? Orang yang selalu ada di rumah. Bebas sebentar sudah merasa hebat. Perusahaan Linman cuma akan jadi cangkang kosong. Cangkang kosong? Iya, aku punya orang di balik layar. Ditambah aku sudah menyiapkan jebakan besar untuknya. 2 kontrak akan segera berakhir dengan denda yang sangat besar. Aku sudah bicara pada pemasok. Pasokannya akan perlahan-lahan berhenti datang. Bukannya Sarah dalam bahaya? Sarah masih memegang saham yang ditinggalkan orang tuanya. Kalau aku sudah memegang semua uangnya, aku akan menceraikannya dan menikah bersamamu. Jadi istrimu sekaya itu. Kalau dibanding dengannya, aku jauh tertinggal. Kamu itu cinta sejatiku. Kalau dia cuma alatku untuk bisa ke atas. Tapi aku merasa nggak aman. Kamu denganku itu pasti, tapi gimana kalau kamu bosan? Aku harus apa? Aku akan membelikanmu rumah. Gimana? Benarkah? Aku bermimpi bisa punya rumah sendiri. Kalau begitu mimpiku terwujud. Aku mencari uang memang untukmu. Ayo kita beli satu sekarang. Kalian mau kemana? Tinggal di sini bukan solusi. Aku berencana membelikan Widi rumah. Rumah? Dia bahkan belum hamil. Rumah apa yang mau kamu beli? Ini urusanku, nggak perlu ikut campur. Kak, kalau begitu aku ikut. Aku bisa bantu pilihkan opsi. Benar, rumah kita ini terlalu kecil. Kita bisa ikut pindah. Sudah waktunya beli baru. Ayah, Rumah yang ditinggali ibu mertuaku itu hadiah pernikahanku. Aku mau jual sekarang. Widi tadi menghubungi dan bilang kalau Willy tinggal di sana dan tidur bersamanya. Menjualnya itu ide bagus. Jadi keluarga Sen nggak punya tempat kemana-mana lagi. Halo, apa kalian ingin menjual rumah? Properti di sini coba jual dulu. Ibu mertuaku tinggal di Taman Longan nomor 1. Nggak masalah, propertimu ada di lokasi yang bagus dan strategis. Aku yakin harganya pasti mahal. Mana agen penjualnya? Pilih saja yang kamu mau. Selama ada kamu, sudah cukup. Ibu, lihat itu. Itu lebih bagus dari rumah kita. Benar, Sarah itu cuma kasih kita rumah yang kecil. Jadi kita harus beli yang baru. Nona, aku minta maaf. Hari ini sangat sibuk. Biar aku
Silahkan. Baiklah. Pak, rumah yang kamu pilih itu memang sangat populer. Apa kamu berencana? Aku ikuti mau keluargaku. Pilih yang kalian suka, aku akan beli. Baiklah, kalau untuk kontraknya, aku akan segera bawakan dan akan siap kamu tanda tangani. Anda mau transfer langsung atau kredit kartu? Willy, kamu hebat sekali. Pak, Anda punya kartu lain. Kartu ini nggak berfungsi. Ini kartu nggak terbatas. Aku minta maaf, Pak, tapi ini nggak bisa. Kalau gitu coba lagi. Tetap nggak bisa. Coba ini. Tetap nggak bisa. Willy, ada apa? Kenapa kartumu gagal semua? Kak, kamu nggak kehabisan uang kan? Sarah. Pasti dia pelakunya. Willy, kamu nggak punya uang. Tapi nggak masalah, nggak peduli apapun, aku tetap mencintaimu. Mana mungkin? Aku masih punya uang di luar negeri. Nggak mungkin, kita harus temui Sarah dan lihat kalau dia ada di balik semua ini. Kalian ngomongin aku. Sarah, apa yang kamu lakukan di sini? Apa perusahaan sedang ada masalah? Kamu perlu bantuanku. Semua lancar dan perusahaanku baik-baik saja. Aku cuma ada waktu luang, jadi aku kesini. Kalian kenapa kesini? Sarah, kartu anakku nggak bisa dipakai. Kamu pelakunya. Iya, aku sudah lapor untuk bekukan semua asetmu. Aku nggak sangka penanganannya secepat ini. Mana mungkin? Aku sudah... Sudah apa? Atas dasar apa kamu melapor untuk membekukan asetnya? Atas dasar kamu mengirim aset perusahaan ke anak perusahaan dan rekening luar negeri. Nggak mungkin. Aku sudah menyembunyikannya. Willy, yakin sandiwaramu sudah sempurna? Sayang sekali, bangkai nggak bisa ditutupi. Sarah, aku sungguh gak menggelapkan aset perusahaan Linman. Kamu sudah ditipu wanita ini, benarkan? Dia menghasutmu ke pengadilan untuk bekukan asetku. Dia itu penipu. Jangan percaya padanya. Gimana pun dia, aku yang menilai. Berhenti cuci otakku. Sarah, kamu jalang, beraninya sentuh uang putraku. Aku kasih kamu pelajaran. Uang putramu? Putramu itu miskin saat menikah denganku. Uang dari mana dia? Semua miliknya itu dariku. Status, posisi, bahkan harta. Dia kira dengan sandiwara sebentar bisa buat langsung kaya. Berani menamparku. Kenapa enggak? Beli rumah untuk selingkuhan pakai uangku sudah ketahuan masih berani main tangan. Kamu salah paham. Dia cuma adikku. Adik? Hubunganmu dengan adikmu dekat sekali. Sarah, dasar penyihir. Sarah, kamu keterlaluan. Berisik sekali. Ayo pergi. Willy, kamu sudah dianiaya. Nggak kusangka istrimu seperti itu. Ini salahku. Nggak bisa membantumu. Gak masalah. Jangan khawatir, Willy, kamu yang terbaik. Istrimu pasti sudah terhasut. Lain kali bicarakan baik-baik padanya. Dia pasti akan mengerti dan memulihkan rekeningmu. Pasti. Dia sudah dihasut wanita itu. Aku akan menjelaskan lagi padanya. Ayo pergi. Kamu gak cemburu? Oh, aku cuma pikirkan masa depan kita. Sedikit menderita, nggak masalah. Baiklah, aku nanti pulang. Tunggu aku. Wah, membelikan selingkuhan rumah dengan uang istrinya. Ya ampun. Halo. Kamu mencari rumah ya? Bagus. Kebetulan aku punya properti di Longan nomor 1. Kapanpun siap. Oke, kita sudahi dulu. Kenapa kamu kembali? Kenapa nggak bersama simpananmu? Sayang, kamu salah paham. Dia sungguh adikku. Mereka bersamaku untuk memilih hadiah ulang tahunmu. Tapi kamu malah langsung menamparku. Benar begitu. Sayang, apa tanganmu terluka? Sarah, aku sungguh gak menggelapkan asetnya. Kamu salah sangka. Salah sangka, Pak Willy pandai sekali mengubah topik. Ini semua karenamu. Semenjak kamu di sini,
istriku jadi mudah curiga. Willy, gimana bisa aku baru sadar kamu hobi sekali bersandiwara? Sayang, aku bersumpah gak ngelakuin hal yang kamu tuduh. Dia sudah menipumu. Sarah, setelah sekian tahun kita bersama, kamu gak percaya padaku. Willy, kamu gak merasa sekarang kamu seperti anjing pasrah yang sedang memohon dikasihani? Sarah, beraninya kamu berkata seperti itu. Apa? Sudah gak bisa bersandiwara? Kalau begitu biasakan. Sarah, kamu sudah keterlaluan. Keluarga ini bangkit karena aku. Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa. Tanpa kamu, aku pemimpin perusahaan Lehman, pewaris konglomerat lulusan terbaik Universitas Harvard. Aku tetaplah diriku sendiri. Tanpa Bu Sarah, kamu yang bukan siapa-siapa. Simpan ketulusan palsumu untuk orang lain. Aku sudah nggak terpengaruh. Sarah, apa hakmu menghinaku? Meski kamu ke pengadilan untuk bekukan asetku selama aku nggak menceraikanmu, jangan harap bisa singkirkan aku. Aku nggak cuma menceraikanmu, kamu akan pergi dengan tangan kosong. Oh iya, Pak Willy, ingat untuk hadir rapat pemegang saham 3 hari lagi. Ketua Lehman sebelumnya sempat kasih beberapa saham untukmu kan? Apa, mau merampas sahamku juga? Cuma pemberitahuan, bentuk menghormatimu itu saja. Baiklah. Bukannya kalian sudah dipecat? Memang begitu, tapi kami punya saham. Benar sekali. Nggak nyangka kan, aku juga salah satu pemegang saham. Cepat laporkan kinerjamu pada kami pemegang saham. Syukurlah kamu datang jadi aku nggak repot mencarimu. Apa maksudmu? Baiklah, mari kita lihat kinerja perusahaan 3 bulan ke belakang. Wanita yang nggak paham bisnis, hasil apa yang kamu kasih? Sarah sungguh bisa bereskan masalah dengan 2 rekannya itu. Kakak, gimana bisa Sarah? Bu Sarah sedang bicara, jangan berisik. Semua ini ulahnya. Cuma karena Alina muncul, Sarah jadi berubah total. Aku harus singkirkan Alina. Apa masih ada pertanyaan? Terlalu modal omong saja. Dari kerja bagus kalian itu, berapa bagian untuk pemegang saham? Keberhasilan yang terus berkembang ini berkat kerja keras kita bersama, jadi aku bawa beberapa keuntungan. Aku putuskan untuk serahkan keuntungan pemegang saham pada karyawan kita. Kalian harus serahkan saham kalian untuk karyawan. Atas dasar apa? Kami pemegang saham sudah banyak berkontribusi. Kenapa harus relakan uang kami? Tepat sekali. Kontribusi maksudmu ambil aset perusahaan Lehman untuk kepentingan pribadi? Mana buktinya? Kamu bisa bicara sembarangan tapi jangan asal tuduh. Ini semua buktinya. Berkas apa ini? Jangan pikir kertas ini bisa menipu kami. Kamu pikir kami bodoh? Willy, apa kamu bodoh? Kamu nggak ada otak. Kenapa kamu serahkan perusahaan ini pada wanita sebodoh ini? Apa kemampuan yang dia punya? Willy, kamu bisa laporkan gimana kamu pindahkan aset perusahaan Lehman? Aku... Selama 6 bulan terakhir, ada 32 transfer bank mencurigakan. Aku sudah lacak alirannya. Ternyata ditransfer ke beberapa perusahaan cangkang, lalu nggak sampai 1 bulan langsung dipindahkan ke rekening anonim luar negeri. Ini termasuk penggelapan dana. Aku sudah lapor polisi dan kamu akan segera dipenjara. Kamu bilang ini bakal aman, kenapa sekarang mau dipenjara? Willy, uang yang kamu kasih sudah kukembalikan semua padamu. Aku sama sekali gak dapat keuntungan dari semua ini. Aku gak mau dipenjara. Benar sekali. Jangan dengarkan omong kosongnya. Semua berkas itu palsu. Ternyata dia sungguh gelapkan dana perusahaan. Bukannya dia cuma menguras harta istrinya. Pantas saja keuntungan perusahaan makin memburuk beberapa tahun belakangan. Mau uangnya bisa ditarik atau enggak, jelaskan langsung pada polisi. Siapa yang menghubungi polisi? Aku yang lakukan. Ada seseorang di perusahaan yang menyalahgunakan jabatannya untuk gelapkan dana sampai ratusan miliar. Direktur Wahyu, kamu yang mengurus semuanya. Bisa jelaskan? Sarah, kamu pikir ini bisa menjatuhkanku? Direktur Wahyu yang akan jadi kambing hitamku. Maafkan aku, Pak Willy. Dia yang memaksaku. Semua transaksinya
Sudah aku catat, akan kuserahkan pada polisi. Kamu mengkhianatiku, Pak Willy. Ini ulahmu sendiri tapi malah menuduhku. Petugas, bahkan aku ada tangkapan layar saat dia memaksaku. Aku sungguh dipaksa. Aku nggak ada hubungannya. Aku nggak tahu apapun. Jangan tangkap aku. Benar, adikku nggak tahu apapun. Semua ini kehendakku. Lepaskan dia. Sungguh kejam. Tunggu saja. Cari Widi untuk bebaskan aku. Oke, aku laksanakan. Bu Sarah sangat hebat, menangkap banyak orang dalam sekali. Benar sekali. Meski begitu, Bu Sarah dan Willy masih belum cerai. Seiring perkembangan perusahaan, dia akan tetap dapat bagian. Baiklah, semuanya kembali bekerja. Bonus karyawan akan sesuai yang sudah dijanjikan. Terima kasih, Bu Sarah. Willy, aku kaget setengah mati. Untung aja aku pakai tabunganku untuk mengeluarkanmu. Widi, tunggu aku sampai bangkit lagi. Sarah dan aku masih belum bercerai. Aku yakin masih bisa meraup keuntungan besar darinya. Aku percaya padamu. Widi, syukurlah kamu percaya padaku. Kali ini kita bakal bikin Willy mendekam minimal 10 tahun. Kalian berdua ajukan gugatan cerai saat tiba waktunya sewa pengacara hebat agar dia pergi tangan kosong. Widi kirim pesan, dia bilang sudah bebaskan Willy dan mau kita tangkap basah mereka. Dengan begitu kita nggak perlu masa tenang atau proses pengadilan yang panjang. Kita bisa langsung lucuti dia. Ayo pergi. Ayo pergi. Widi, kenapa bawa aku ke kamarku dan Sarah? Karena dia sudah memilikimu. Di kamar ini aku juga mau. Kenapa buru-buru? Pintunya belum tertutup. Sekarang sudah. Widi, kamu tahu sudah berapa lama aku menunggu hari ini? Berapa lama? Sejak kamu putus kuliah. Sudah 10 tahun. Aku juga sudah menunggu lama. Aku bilang aku akan bantu Sarah buat kamu nggak punya apapun dan aku selalu menepati janjiku. Sarah, kenapa kamu di sini? Willy, sudah dikurung masih menyelinap ke rumahku untuk selingkuh? Sarah, dia cuma ahli kecantikan, kamu gak ingat? Dia mendadak muncul di atas kasurmu. Aku pikir itu kamu. Bukan, tunggu. Dia yang menggodaku. Bu Sarah, aku sangat mencintai Willy. Aku sedang mengandung anaknya. Aku mohon biarkan kami bersama. Omong kosong apa itu? Aku gak pernah menyentuhmu. Bu Sarah, tolong jangan pisahkan kami. Dalam cinta, kamu orang ketiganya. Tutup mulutmu. Sarah, jangan dengarkan bualannya. Aku gak pernah menyentuhnya. Aku cuma mencintaimu. Cuma kamu dari awal sampai akhir. Willy, kamu percaya dengan ucapanmu? Perselingkuhanmu, ini buktinya. Kupastikan kamu pergi tanpa apapun. Sarah, tolong percaya padaku. Willy, kamu sangat nggak tahu malu. Sudah ketahuan basah masih saja cari alasan. Sarah, mau pakai ini untuk mengancamku? Mengancammu? Aku pikir kamu masih belum sadar. Sekarang aku usir. Sekarang aku paham. Kamu sudah dari lama mau bercerai. Kamu sengaja menyewa pelayan ini cuma untuk mendepakku. Dengarkan aku. Dia itu cuma penipu. Willy, ini bagus. Sarah mau bercerai, jadi kita bisa bersama. Pergilah penyihir gila. Perutku, bayiku, sakit sekali. Bayimu, kamu selingkuh dariku. Aku nggak pernah menyentuhmu. Lepaskan aku. Lepaskan. Kamu sungguh sudah hilang kendali. Beraninya main tangan. Mau dipenjara. Gimana ini? Dia pendarahan parah. Cepat, panggil ambulan. Aku akan serahkan dia ke polisi. Bukti ini saja cukup buat dia dipenjara. Lepaskan. Petugas, dia baru saja sengaja menyerang seorang wanita. Ini buktinya.
Menurutmu dia bakal menuntutku? Sarah dan aku sudah lama bersama. Dia nggak akan merusak semuanya cuma karena aku selingkuh. Aku akan segera bebas. Jadi, kamu mengaku berselingkuh? Satu bukti lagi untuk menguatkan. Kamu... Widih, kenapa waktu itu kamu lakukan itu? Kamu sengaja pancing emosinya dan bohong kalau sedang hamil cuma untuk dipukul olehnya. Berapa lama masa tahanannya? Rantai bukti penggelapan dana sudah kuat, ditambah penganiayaan, dia akan mendekam minimal 10 tahun. Baguslah. Kenapa kamu bebaskan dia? Padahal dia sudah mendekam cukup lama. Kenapa kamu bodoh sekali? Hidupku juga nggak berharga. Sudah kuperiksa kejahatan ini, hukumannya cuma 3 tahun, terlalu ringan. Bahkan kurasa dia kurang keras memukulnya. Kamu dipukul sampai pendarahan hebat. Kamu hampir mati. Dokter bilang kalau telat 10 menit kamu nggak bisa diselamatkan. Aku mau pastikan dia membusuk di penjara. Tapi demi bajingan sepertinya kamu hampir kehilangan nyawa. Apa itu sebanding? Dia sudah rusak hidupku. Kenapa dia harus hidup lebih enak? Apa kamu tahu perjuanganku bertahan hidup setelah putus kuliah? Tanpa gelar aku nggak bisa dapatkan pekerjaan layak. Aku bekerja di pabrik elektronik, selalu berdiri selama 12 jam penuh. Jariku sampai terluka karena komponen. Pada akhirnya jariku nggak bisa diluruskan. Aku jadi pelayan di restoran. Aku disentuh oleh pelanggan dan bosku berkata, "Tahan saja, dia tamu VIP." Kamu bisa mulai lagi. Jangan pernah menyerah. Sejujurnya ini salahku karena nggak menjelaskannya. Aku nggak mau kamu terluka. Kamu tahu apa yang lucu? Bahkan aku nggak berani benci dia. Ibuku bilang ini salahmu sendiri. Mau menyalahkan siapa? Kalau begitu, mau kembali berkuliah dan dapatkan gelarmu? Apa? Kebetulan, perusahaanku butuh asisten. Menurutku kamu layak. Tapi perusahaan kami punya syarat pendidikan untuk posisi asisten. Jadi rencanaku biarkan kamu kuliah lebih dulu. Sungguh? Apa aku sungguh bisa jadi asistenmu? Perusahaanku selalu menyambutmu kapan saja. Sarah, sedang apa di sini? Jangan bilang kamu menghasutnya menuntut kakakku. Dengarkan aku, itu mustahil. Benar, jangan buang-buang tenaga. Widih, bukannya kamu ingin menikah dengan Willy? Sekarang aku sudah setuju. Benar, kakakku akan segera menceraikan Sarah. Lalu kamu akan jadi kakak iparku. Kami juga nggak akan persoalkan karena bekerja di salon, asalkan kamu tulis surat pengampunan. Aku sudah begini dan kamu kira aku mau menikahinya? Aku tuntut dia tanpa ada damai. Kamu bilang apa? Kamu yang kejar putraku sekarang malah menuntutnya? Kalau menolak damai, aku bakal bikin kamu nggak bertahan di kota ini. Kamu pikir aku takut? Kamu! Gita Johnson, dengar ya. Kalau kamu mau temani putramu, aku bisa wujudkan sekarang. Kalian semua bekerja sama. Widih, kamu dibayar berapa? Aku bayar 2 kali lipat. Jangan pikir cuma mereka yang punya uang. Berapapun yang kamu mau, aku kasih. Jangan buang tenaga. Apa sekarang kalian ada uangnya? Ibu, kamu belum sadar. Widih di pihak mereka sejak awal untuk hancurkan Willy. Dari awal mereka bekerja sama. Aku lawan kamu beraninya. Ibu, Keluar sekarang. Keluar. baiklah. Alina dasar penyihir. Kubuat kamu menyesal. Nona Lily, apa yang perlu kuperiksa kali ini? Aku siap melayanimu. Carikan preman untukku. Ada kenalan? Apa rencanamu? Ada penipu yang menghasut kakak iparku untuk penjarakan kakakku. Aku ingin lenyapkan dia. Kapan kamu membutuhkannya? Secepatnya, atur jadwal temu dengannya. Namanya Alina Seles. Apa dia tahu aku mengenal Alina? Orang ini mungkin aku nggak bisa memanggilnya. Bukannya katamu kalau ada bayarannya kamu akan lakukan apapun. Baiklah, biar ku coba. 10 juta. Sudah kukirim. Ini semua tabunganku. Sudahlah, begitu kita usir wanita itu, semua harta kakak iparku akan jadi milik keluarga kami lagi. Terima kasih, bos. Mencoba melawan Alina. Mana preman yang kuminta? Sebentar lagi.
Bicaralah, kenapa panggil aku? Alina, hari baikmu akan berakhir. Aku sudah lama tahu. Kamu itu cuma penipu. Bicaralah, apa tujuan aslimu mendekati Sarah? Tujuanku tentu saja untuk mengusir benalu seperti kalian. Kamu? Mana orang yang kuminta? Cepat bawa dan lempar wanita ini ke laut. Cepat kemari. Sebelah sini. Petugas, orang ini, dia menyewa pembunuh bayaran. Aku ada buktinya. Aku sudah bayar, kenapa berkhianat? Petugas, dana gelap ini buktinya. Ikut kami ke kantor. Apa yang kamu lakukan? Yeah. Kerja bagus. Sekarang tinggal kita Johnson. Sarah, sudah yakin ingin bercerai? Perceraian bukan hal sepele. Saat menjadi janda, siapa yang akan tertarik? Willy, kamu yang pergi tanpa apapun dan membusuk di penjara. Mana bisa begitu? Kamu sudah gelapkan uang perusahaan dan melukai Widi sangat parah. Dengan semua kejahatanmu, kamu akan mendekam minimal 10 tahun. Tapi jangan khawatir, pengacaraku akan bantu kamu dapatkan hukuman yang lebih berat. Kejam sekali. Sarah, kenapa kejam sekali? Baik, aku setuju pergi tanpa apapun. Tapi aku gak mau dipenjara. Aku akan berdamai dengan Widi. Demi pernikahan kita berdua. Ampuni aku terakhir kali. Kamu pikir Widi akan maafkan? Dia keluarkan banyak uang untuk membebaskanku. Dia sangat membenciku. Willy, kamu sombong sekali. Kamu dengan mudah hancurkan hidup seseorang dan masih berharap dia memaafkanmu. Widi sengaja bebaskan kamu dengan jaminan agar kamu terpancing dan hukumanmu jadi makin berat. Gimana bisa? Gimana bisa terjadi? Gimana bisa terjadi? Dia cuma anak putus kuliah. Beraninya dia menjebakku. Diam, Willy. Kamu sudah bersalah. Habiskan sisa hidupmu di sini untuk merenungkan semuanya. Nak, jangan takut. Alina sudah diatasi oleh Lily. Sarah nggak bakal bisa melawan kalian sendirian. Sarah, jangan pergi! Sarah, tunggu dulu. Aku nggak akan setuju dengan gugatan ceraimu. Gita, kenapa kamu sangat percaya diri? Bukannya kamu cuma mengandalkan Alina. Makin percaya kamu padanya, kamu akan bangkrut di masa depan. Lalu kenapa? Asal kamu berlutut dan minta maaf padaku, aku mau memaafkanmu. Tapi semua hartamu dan perusahaan serahkan pada Willy. Dan juga dalam 2 tahun kamu harus kasih 2 anak laki-laki. Kalau enggak, aku akan suruh dia bikin anak dengan wanita lain. Gita, kamu kira aku bodoh ya? Kamu kira tanpa Alina, kamu bisa menindasku? Jelas sekali dengan adanya Alina kamu jadi beda. Jangan membodohiku. Patah tumbuh hilang berganti. Meski kamu patahkan sayapnya, begitu pulih akan tetap terbang tinggi. Bu Sarah itu ratu di dunianya, bukan orang yang bisa kamu perintah. Kenapa kamu di sini? Jelas sekali kamu. Jelas apa? Jelas kalau putrimu menyewa pembunuh untuk habisi aku. Ibu, tolong aku. Aku nggak sewa pembunuh. Ini ulah Alina. Lily, kenapa kalian menangkap putriku? Lepaskan dia, lepaskan. Nyonya, putrimu diduga menyewa orang untuk penculikan. Buktinya sudah kuat dan dia sedang ditahan. Ibu, tolong. Aku nggak mau dipenjara. Pukul saja. Lalu kalian bertiga akan berkumpul di penjara. Aku nggak akan melepaskanmu. Bahkan kalau harus jual rumah dan berhutang, aku akan pakai pengacara terbaik untuk bebaskan putraku. Kalau gitu semoga lancar. Pak, rumah ini cukup bagus. Sangat murah, cuma 50 juta. Lumayan juga, kebetulan belasan saudaraku nggak ada tempat tinggal. Aku beli saja rumah ini untuk mereka. Kamu sedang apa di rumahku? Kalian mau merampok? Bibi, apa masalahmu? Ini rumahku. Tolong keluarlah. Bibi, Bu Sarah sudah percayakan penjualan rumah ini pada agen properti kami. Kalau memang benar ini rumahmu, tolong perlihatkan buktinya. Sarah menjual rumahku. Ini rumah Bu Sarah. Kalian berdua cuma tamu sementara. Jangan mengakui harta orang lain sebagai milikmu. Rumahku.
Sudahlah, apa yang kamu teriakkan menjengkelkan sekali. Aku sudah membeli rumah ini. Kalau berani bikin keributan, kalian akan terima akibatnya. Putraku, putriku, mereka berdua di penjara. Aku harus apa sekarang? Enggak, aku harus cari orang untuk bebaskan mereka. Karma, itu nyata. Hari ini seorang warga ditemukan di jalan. Gimana belajarmu? Lihat deh, orang yang pingsan dan meninggal di jalan itu bukannya Gita. Dia meninggal begitu saja. Meninggalnya dia nggak ada hubungannya denganmu. Aku nggak merasa ada hubungannya, cuma agak terbawa perasaan. Itu namanya karma. Ayo, kita sudah siapkan makan malam untuk rayakan kemenangan kita. Ayo. Ayo semua, untuk rayakan kehidupan baruku. Untuk masa depan yang lebih cerah. Untuk kesuksesan pekerjaanku. Alina, kontraknya nggak bisa diperpanjang. Ayo kita perpanjang ya, perpanjang untuk selamanya. Sekarang kamu sudah ambil kembali semua milikmu. Untuk perjalanan ke depannya kamu harus jalan sendiri. Aku juga punya jalanku sendiri. Tapi selama ini kamu bukan cuma pelayanku, tapi juga asistenku, bahkan mentor kehidupan dan teman baikku. Gimana bisa kamu pergi begitu saja? Gimana bisa aku melepaskanmu? Sarah, di dunia ini semua hal baik pasti ada akhirnya. Kamu sudah berhasil keluar dari kubangan dan terbang tinggi ke angkasa. Tapi di dunia ini masih banyak saudari yang satu pengalaman denganmu. Dan sekarang mereka jauh lebih butuh aku. Bos, informasi klien kita selanjutnya sudah kukirim. Target keluarganya, suaminya menyiksanya bertahun-tahun, mertuanya ikut menutupi, istrinya punya kepribadian yang lemah dan punya putri berumur 5 tahun. Dia sudah beberapa kali mencoba bunuh diri. Lihat, selalu ada dilema keluarga yang mustahil untuk dipecahkan dan akulah satu-satunya jalan keluar. Namaku Alina. Tugasku memperbaiki semua ini.